Israel kini telah dimasukkan ke dalam daftar hitam negara-negara yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata di Gaza. Terkait dengan keputusan ini, Sekjen PBB Antonio Guterres telah memberitahu atas pertahanan tentara Israel di Amerika Serikat, Mayor Jenderal Hidai Zilberman. Daftar hitam ini akan diterbitkan minggu depan sebagai bagian laporan yang didistribusikan pada anggota Dewan Keamanan PBB yang akan dibahas pada 26 Juni mendatang. Pihak Israel sendiri telah gagal melobi PBB untuk membatalkan blacklist tersebut. Kini muncul kekhawatiran daftar hitam itu akan membuat sejumlah negara melakukan embargo senjata terhadap Israel. Meski begitu, PBB diperkirakan tak secara eksplisit menyebut Israel, tapi Pasukan Keamanan Israel atau IDF. Untuk diketahui ada sejumlah negara yang telah lebih dulu masuk daftar hitam karena konflik yang menewaskan anak-anak dalam jumlah yang besar, seperti Afghanistan, Kolombia, Kongo, Irak, Mali, Myanmar, Somalia, Sudan, Yaman, dan Suriah. Kemudian ada kelompok-kelompok bersenjata seperti Al-Qaeda, ISIS, Al-Shabaab, dan Boko Haram. Palestina sendiri menyambut baik tindakan terbaru dari PBB ini meski dinilai terlambat. Sementara itu, Israel melalui Duta Besar untuk PBB, Gilad Erdan, menyampaikan protesnya dan menganggap hal ini keterlaluan. This report comes every year at the request of the Security Council. The Security Council created this mechanism. Every year it is based on a very well-established and transparent methodology, which is explained on the Children Armed Conflict website. Taking a step back, I think the Secretary General has been very clear in speaking out since October 7th on issues of violations of international law, on issues of violation of human rights, which includes the condemning of the terror attacks by Hamas. Keputusan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasukkan Israel ke dalam daftar hitam akibat pembunuhan terhadap anak-anak di Gaza dikecam oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini disampaikan Netanyahu melalui akun media sosial X pada Jumat 7 Juni. Netanyahu bahkan mengklaim pasukan IDF adalah militer paling bermoral di dunia. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan bahwa keputusan ini keterlaluan. Sama seperti Netanyahu, Erdan menyebut tentara Israel adalah yang paling bermoral. Erdan pun menilai pihak yang seharusnya masuk daftar hitam adalah Sekjen PBB Antonio Guterres. Sementara itu, juru bicara Sekjen PBB Stephen Dujarric menyebut keputusan ini untuk memberikan peringatan. Sebagai informasi, perang yang terjadi di Gaza telah menewaskan 36.700 orang Palestina sejak 7 Oktober lalu. Sebanyak 15.000 lebih di antaranya, atau nyaris setengah dari jumlah total korban tewas, adalah anak-anak. Hingga kini, agresi militer Israel ke Gaza terus dilakukan, bahkan menargetkan kamp-kamp pengungsi di Rafah dan Gaza Tengah. I am utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General, whose decisions since the war started and even before are rewarding terrorists and incentivizing them to use children for terror acts. And now Hamas will continue even more to use schools and hospitals, because this decision, shameful decision of the Secretary General, will only give Hamas hope to survive and will only extend the war and extend the suffering. Shame on him. I am utterly shocked and disgusted by this shameful decision of the Secretary General. Israel's army is the most moral army in the world. So this immoral decision will only aid the terrorists and reward Hamas. And I have to tell you another thing. The only one who is blacklisted today is the Secretary General, whose decisions since the war started. Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir baru-baru ini mengeluarkan pernyataan provokatif. Gvir dalam pernyataan pada Kamis 6 Juni mendesak agar bantuan keamanan untuk wilayah jalur Gaza dikurangi. Tanya itu, Gvir juga ngotot menginginkan warga Palestina untuk segera meninggalkan tanah mereka
dan bermigrasi ke negara lain. Menurutnya, dorongan migrasi adalah solusi untuk konflik di jalur Gaza yang terkepung. Gvir juga sesumbar ingin warga Israel menduduki seluruh wilayah Palestina. Hal ini dianggapnya perlu agar warga Israel mendapat keamanan. Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Ben Gvir menyerukan pembersihan etnis di Palestina. Bulan Mei lalu, saat melakukan pawai di Sderot, wilayah dekat perbatasan Gaza, Gvir juga menyerukan warga Israel untuk tinggal di Gaza. Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, akan mengadakan konferensi pers pada Sabtu 8 Juni malam waktu setempat di Ramat Gan, pinggiran kota Tel Aviv. Kemungkinan besar, Gantz akan mengumumkan pengunduran dirinya dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Adapun bulan lalu, Gantz pernah mengatakan dirinya akan mundur dari kabinet jika Netanyahu tak menyetujui rencana pasca perang untuk jalur Gaza pada 8 Juni. Gantz kali itu mengatakan kabinet perang harus merumuskan dan menyetujui sebuah rencana aksi yang mengarah pada realisasi 6 tujuan strategis yang menjadi kepentingan nasional. Tujuan-tujuan tersebut termasuk menggulingkan Hamas, memastikan kontrol keamanan Israel atas wilayah Palestina, dan mengembalikan para sandera Israel. Ia juga menyebut baik Hamas ataupun otoritas Palestina saat ini terdapat memerintah Gaza seusai pertempuran. Meski begitu, keluarga para sandera mendesak agar Gantz tidak mundur sampai kesepakatan pembebasan sandera tercapai. Sebagai informasi, Gantz merupakan rival politik Netanyahu yang berhaluan tengah. Ia disebut-sebut sebagai sosok calon terkuat pengganti Netanyahu jika Israel menggelar pemilu. Demikian Viral News kali ini, saya Siska Bawaski, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.